Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Egy Sopandi dari kelas 11 TKJ 1. Jadi pada video kali ini kita coba belajar yang namanya Ether Channel. Nah, sebelum ke konfigurasi, jadi di sini kita pahami dulu konsep kerja Ether Channelnya. Jadi kita coba tambahkan 2 switch. Jika sudah, kita coba ubah nama switchnya jadi switch 1 dan yang satunya lagi switch 2. Nah, jika sudah, kita coba hubungkan 2 kabel. Nah, jadi kalian tahu kan kalau menghubungkan 2 kabel ini salah satunya akan diblokir agar tidak terjadinya looping. Nah, terus kita coba misalnya kita menambahkan 2 kabel lagi. Nah, terlihat kan bahwa ketiga port lainnya akan diblokir gitu. Artinya yang aktif cuma 1. Nah, untuk sekarang kita coba menambahkan contoh kasus, yaitu dimana bandwidth antar switch itu membutuhkan 400 mega. Sedangkan yang menyala hanya 1 port, jadi hanya 100 mega. Jadi untuk menyalakan ketiga kabel ini kita menggunakan Ether Channel ya. Jadi artinya Ether Channel ini menghubungkan 4 kabel menjadi 1 kabel. Sebelum memulai konfigurasi, jadi ada beberapa protokol yang nanti bisa kalian pilih saat mengkonfigurasi. Jadi untuk yang pertama adalah LACP. Nah, untuk LACP ini adalah open standard. Nah, artinya jika switch Cisco ketemu switch yang bukan Cisco, itu kita bisa menggunakan LACP. Lalu ada satu lagi PAGP. Nah, untuk PAGP itu adalah khusus Cisco. Jadi jika switch Cisco bertemu switch Cisco itu menggunakan PAGP, tetapi menggunakan LACP juga tidak menjadi masalah. Nah, dan ada satu lagi yaitu layer 3. Oke, jadi kita coba sekarang untuk konfigurasinya. Jadi untuk pertama-tama kita trunking kedua switchnya dulu. Nah, bentar, kita nyalain dulu kabelnya supaya terlihat ya port-portnya. Nah, oke, jadi untuk pertama kita trunking dulu enable config T atau config terminal, lalu masuk ke kabelnya INT RAFA 0/1 sampai 4, enter, lalu switch port mode trunking atau SWMOTR. Oke, jika sudah, kita pindah ke switch yang lainnya, enable config T atau config terminal, masuk kabelnya INT RAFA 0/1 sampai 4, lalu kita trunking SWMOTR. Nah, jika kedua switch sudah di trunking, jadi kita akan konfigurasi Ether channelnya dengan cara ketik channel group seperti ini, lalu kalian bisa tanda tanya. Nah, jadi di sini ada 1 sampai 6, artinya kalian bisa membuat grup dari 1 sampai 6. Kalian bebas di sini. Saya contohnya membuat grup 1 dulu di sini. Grup 1 mode tanda tanya. Nah, jadi untuk LACP ini ada 2 mode ya. Jadi untuk switch 1 dan 2 ini kita fokus untuk LACP. Jadi di sini ada aktif. Aktif itu artinya mengajak dan pasif artinya menunggu. Jadi jika ada aktif ketemu aktif itu jadi.
karena mengajak dan mengajak itu jadi, dan aktif dengan pasif itu mengajak dan menunggu itu jadi karena ada yang mengajak. Dan jika pasif dengan pasif artinya menunggu dan menunggu tidak akan jadi karena saling menunggu. Jadi di sini kita coba untuk modenya mode pasif ya, menunggu. Untuk switch 2 channel group 1 mode pasif, lalu kita coba enter. Nah, jika sudah, kita ke switch 1, lalu kita coba ketik channel group tanda tanya. Oh maaf, salah, channel group. Untuk channel grupnya 1 samain sama switch yang 2, lalu mode tanda tanya. Nah, karena tadi sudah pasif ya, artinya menunggu, jadi di sini kita coba untuk mengajak. Jadi modenya mode aktif. Oke, lalu enter. Nah, untuk konfigurasi Ether channelnya sudah selesai ya teman-teman. Jadi kita coba cek ya apakah berhasil. Bentar, kita coba matikan dulu portnya ya supaya kelihatan. Nah, berhasil ya teman-teman. Jadi keempat port ini sudah menyatu menjadi satu ya. Artinya bandwidth antara kedua switch ini sudah menjadi 400 ya. Yang tadinya menyala hanya satu kabel 100 mega, sekarang sudah menjadi 400 mega. Terus kita coba cek ya. Oke, kita ketik do show either sum. Nah, terlihat ya untuk grupnya grup 1, lalu poolnya itu SU ya, artinya S itu layer 2 dan U itu in use. Nah, lalu untuk protokolnya menggunakan LACP dan untuk port kabelnya itu FA 1 sampai 4. Nah, di sini saya lupa ya. Jadi LACP dan PAGP itu di layer 2. Jadi layer 2 itu adalah ACP dan PAGP. Terus kita coba cek switch satunya lagi dengan ketik do show either sum. Nah, oke, sudah sama ya. Dari grupnya, poolnya, protokolnya, dan portnya ya sudah sama ya. Sudah paham ya sampai sini. Jadi kita coba untuk konfigurasi PAGP nya. Jadi kita coba menggunakan multi layer switch ya. Di sini kita coba hubungkan kabel, 3 kabel aja. Nah, jadi seperti biasa ya, kita coba untuk trunking terlebih dahulu. Oh iya, kita coba nyalain dulu portnya supaya kelihatan. Nah, berarti 5, 6 sama 7 dan 1, 2, 3 untuk kabelnya. Berarti di sini INTR AFA 0/5 sampai 7. Lalu SW MOTR untuk trunking. Oke, lalu lanjut ke multi layer switch. Oke, jika ada tulisan begini, tulis saja no, lalu enable, lalu config terminal, lalu kita masukkan kabelnya di antara FA 0/1 sampai 3, lalu enter, lalu SWMOTR. Oh ya teman-teman, jadi untuk multi layer switch ini trunkingnya agak berbeda dengan switch biasanya ya. Jadi kita harus menggunakan encapsulation. Jadi ketik aja swtr encapsulation.1q, lalu enter, lalu ketik saja swmotr, lalu enter, dan di sini kita langsung masuk aja ke channel group ya, karena trunkingnya sudah selesai. Jadi ketik aja channel group, langsung saja masuk ke grup kedua ya, karena yang satu sudah dipakai, jadi 2 aja, mode tanda tanya.
Jadi untuk protokol PLGP ada dua juga ya, sama kayak LACP. Jadi ada auto dan desirable. Nah, jadi untuk desirable ini artinya mengajak dan auto artinya menunggu. Nah, jadi di sini kita coba untuk yang mengajak terlebih dahulu. Jadi ketik saja mode desirable. Lalu enter. Nah, lalu pindah ke switch 2 ya teman-teman, untuk menambahkan channel grupnya lagi. Nah, jadi kita langsung ketik aja channel grup 2 ya, samain dengan yang multi layer. Lalu mode auto. Jika sudah, kita cek ya apakah berhasil, apakah menyala. Kita percepat. Oke, berhasil ya, menyala bangku. Jadi keempat port ini menjadi satu ya kalau berhasil gitu. Jadi sekarang kita coba cek ya statusnya sebagai apa-apanya gitu dengan ketik do show edar zoom. Nah, karena tadi sudah nambah ya, jadi di sini ada grup 1 dan 2. Jadi yang tadi nambah grup 2 untuk polnya SU ya, artinya layer 2 introduce. Untuk protokolnya PLGP dan kabelnya FA5 sampai 7 ya. Nah, jadi kira-kira begitu untuk konfigurasi PAGP ya, sama seperti yang LACP. Jika sudah paham, kita coba untuk konfigurasi layer 3 ya teman-teman. Jadi kita coba tambahkan multilayer switch ya. Jadi multilayer switch bertemu dengan multilayer switch, dan menambahkan kabel ya, 3 kabel saja. Nah, karena layer 3 membutuhkan IP, jadi kita tambahkan IP ya teman-teman. Di contoh saya di sini menambahkan IP 10.10.10.1 dan switch satunya lagi 10.10.10.2. Oke, kita lanjut ke konfigurasinya ya. Karena switch multilayer ini tidak bisa di trunking, jadi kita coba kabelnya di nonaktifkan dulu gitu. Jadi kita coba ketik aja intera FA, masukkan kabelnya 0/berapa tadi saya lupa, 456, jadi 4 sampai 6. Lalu enter. Lalu kita ketik no SW atau no switch port gitu. Lalu enter. Lalu kita coba tambahkan channel group ya. Untuk channel grupnya 3 karena 1 dan 2 sudah dipakai. Lalu mode tanda tanya. Nah, jadi di sini untuk layer 3 modenya hanya satu ya, yaitu on. Lalu kita tambahkan dulu ya, bentar, di sini saya lupa untuk layer 3 itu modenya on. Nah, sudah. Terus kita ketik aja modenya mode on. Oke, lalu kita exit. Lalu kita coba tambahkan IP ya dengan cara masuk ke header channelnya dengan ketik INT PO3 karena grupnya grup 3, jadi PO3. Lalu masukkan IP-nya, IP ADD 10.10.10.1. Jangan lupa netmasknya 255.255.255.0. Lalu enter. Nah, jadi segitu aja untuk konfigurasi layer 3 ya. Lalu lanjut ke switch multilayer selanjutnya. Lalu enter ya, kalau ada begini no aja. Lalu enable config terminal. Lalu kita trunking dulu ya, bentar saya lupa kabelnya. 1 2 3. Oke, enter FA 0/1 sampai 3, enter. Lalu no SW atau no switch port.
Lalu tambahkan channel group seperti biasa. Untuk channel grupnya 3 ya, dan untuk modenya mode on juga ya, karena cuma ada satu mode. Lalu enter, kita exit terlebih dahulu, lalu kita tambahkan IP lagi ya, INT-PL3, lalu tambahkan IP nya, IP ADD 10.10.10.2, lalu jangan lupa net masknya, enter, lalu sudah selesai ya guys ya. Lalu kita lihat statusnya ya dengan ketik do show header zoom. Oke, jadi untuk grupnya ya bisa kita lihat, untuk grupnya grup 3, polnya yaitu RU yang berarti layer 3, dan U nya itu in use ya. Untuk protokolnya tidak ada, dan portnya 1-3. Untuk konfigurasi sudah selesai ya guys ya. Jadi cukup sekian materi Ether channel dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.